Halo semuanya, nama saya Nolin Tonoye. Saya akan menjelaskan mengenai kerajaan Gua Talo dari hasil rangkuman saya. Gua Talo adalah kerajaan gabungan dari kerajaan Goa serta kerajaan Talo yang dimiliki oleh dua bersaudara. Pada pemerintahan Raja Dayeng Mantare Karaeng Tumapa Risi Kalona, kedua kerajaan ini dipersatukan. Sumber sejarah dari kerajaan Gua Talo. Yang pertama, Bala Lompoa. Bala Lompoa mempunyai arti rumah besar. Bangunan ini adalah istana yang merupakan kediaman Raja Goa. Selain menjadi kediaman Raja Goa, Bala Lompoa juga mempunyai fungsi sebagai pusat pemerintahan kerajaan Goa. Yang kedua ada Benteng Sumba Opu. Benteng ini dibangun pada tahun 1525 oleh Sultan Goa yang ke-9, yaitu Dayeng Mantare Karaeng Tumapa Risi Kalona. Benteng Sumba Opu berfungsi sebagai pusat perdagangan serta pelabuhan rempah-rempah. Yang keempat ada Benteng Rotterdam. Rotterdam dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa yang ke-10, yaitu Mandrigau Daeng Boto Karaeng Lakiung. Benteng ini mempunyai bentuk segi empat seperti benteng gaya Portugis lainnya. Kini Benteng Rotterdam ditetapkan sebagai benda cagar budaya. Yang kelima ada Masjid Tua Katangka. Dibangun pada masa Raja Goa yang ke-14, yaitu Sultan Alauddin I. Pada tahun 1603, bangunan yang merupakan peninggalan kerajaan Gua Talo ini juga masuk ke dalam cagar budaya nasional. Letak Masjid Tua Katangka berada di utara kompleks makam Sultan Hasanuddin, yaitu di Jalan Syed Yusuf Katangka, Kecamatan Sumba Opu, Kabupaten Goa. Letak Gua Talo sendiri berada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Zariza Selatan dan pesisir barat Semenanjung yang didiami oleh suku Makassar. Kalian bisa lihat pada gambar di samping. Gua Talo mempunyai raja pertama, yaitu yang memeluk agama Islam bernama Sultan Alauddin. Ini sekaligus menanda bahwa Gua Talo menjadi kesultanan. Raja terkenal pada kerajaan Gua Talo yaitu bernama Sultan Hasanuddin, yang saat itu melakukan peperangan yang dikenal dengan Peperang Makassar pada tahun 1666 sampai 1669 terhadap VOC yang dibantu oleh kerajaan Bone yang dikuasai oleh satu wangsa suku Bugis dengan rajanya Arong Palaka. Kondisi sosial budaya yang terdapat pada Gua Talo, yaitu kehidupan masyarakat Gua Talo terikat dengan norma yang mereka anggap sakral. Norma kehidupan masyarakat tersebut diatur berdasarkan adat dan agama Islam yang disebut Pangakdakang. Selain itu, kehidupan sosial masyarakat Gua Talo juga masih bersifat feodal. Masyarakat Gua Talo terdiri dari 3 kelas, yaitu Karaeng, golongan bangsawan, Tumarasarap, rakyat biasa, dan Ata, hamba Syahaya. Kondisi ekonomi Gua Talo. Kehidupan ekonomi masyarakat kerajaan Gua Talo mengandalkan sektor perdagangan maritim. Hal ini disebabkan letak masyarakat yang sangat strategis dan menjadi bandar penghubung antara Malaka, Jawa, dan Maluku, sehingga ramai dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari luar negeri maupun dalam negeri. Kondisi politik yang terdapat pada Gua Talo yaitu berkembang sangat pesat dan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, karena pada masa pemerintahan beliau memperluas dan menguasai daerah-daerah yang dapat menunjang keperluan perdagangan. Sekian dari hasil rangkuman saya, dan terima kasih atas waktunya sudah mau melihat dan mendengarkan. Dan apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Nolin Tonoye, terima kasih.